bagaimana pikiran itu diinstal. Mengapa penting bagi saya untuk menjelaskan banyak-banyak dan pengulangan-pengulangan tentang software ini? Karena apapun yang bisa dipasang, itu bisa dibongkar. Jadi ketika Anda merasa diinstal sesuatu yang jelek, Anda ubah. Kalau Anda merasa tidak ada softwarenya, maka ada baiknya kita pasang software sesuai yang Anda butuhkan. Cara pasang orang tua ke anak, kita bisa beri contoh dengan ilustrasi sebagai berikut. Saya tanya kepada sahabat semua, terutama yang wanita. Perhatikan bayi yang 6 bulan. Misalnya bayi itu adalah anak Anda, keponakan Anda, atau sepupu Anda. Bisakah anak tersebut berbicara? Maka kita semua akan menjawab bayi tersebut belum bisa berbicara. Komunikasi verbal bayi tersebut hanya menangis, diam, tersenyum, atau tertawa. Ketika bayi tersebut menangis kejar dengan keras dan lama, maka pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh kedua orang tua itu? Atau orang tuanya? Ada banyak jawaban atas pertanyaan tersebut. Ada yang diganti popoknya, diajak main, dikasih nenen, dan lain sebagainya. Dan disinilah pertama kali database mulai dimasukkan oleh orang tuanya. Di Indonesia, dalam catatan aplikasi psikologi anak bayi yang menangis oleh orang tuanya lebih dari 80% dinenenin atau dikasih susu. Sementara di Jepang, di Amerika, di beberapa negara Afrika, di Eropa budayanya lain lagi. Karena sudah dilihat tidak pipis, belum waktunya makan, tidak ada masalah fisik yang berarti, aman dalam box. Banyak orang tua hanya memainkan dan mengajak komunikasi sang bayi. Bayi pun begitu tidak diam, diteruskan main dan diajak bicara. Inilah yang kemudian hari di Indonesia banyak anak yang menggunakan tangisan sebagai senjata mempengaruhi orang tuanya karena tidak dibiasakannya negosiasi. Dibiasakan dituruti keinginannya. Anak menjadi demanding, sangat banyak maunya. Ada lagi yang harus diperhatikan. Ada software lain yang dipasang orang tua pada sang anak dengan ngegampangin dengan nenenin tadi. Pertanyaan, mengapa bayi tadi menangis? Kita bahas satu-satu kemungkinannya. Karena lapar, karena kepanasan, karena kedinginan, karena pipis, karena tidak nyaman, karena kesepian, karena mau main, dan lain sebagainya. Intinya karena komunikasi belum banyak vocabulary-nya, maka dia menangis. Sekali lagi menangis karena ada masalah. Ini kata kuncinya. Ada masalah. Disinilah software orang tua dipasang ke anak tersebut. Atau dalam bahasa pemrogramannya, kalau dibaratkan otak manusia adalah komputer, disinilah momen di mana orang tua sedang memasang sebuah program. Yaitu 80% orang tua akan meneneni anak tersebut agar terlepas dari masalah yang terjadi. Kesimpulan, programnya begini. Jadi inilah program yang dipasang. Nak, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu. Software ini terpasang dalam pikiran bawah sadar sang anak sampai dewasa, di mana setiap Anda bermasalah dalam hidup Anda, di mana setiap ada masalah dalam hidupnya, mulailah dia memasukkan sesuatu ke mulutnya. Baik itu makanan, minuman, rokok, gigit jari, gigit pensil, apapun dimasukkan ke mulutnya untuk tenang seperti nenen sang ibu. Tidak heran, masalah memasukkan ke mulut tadi yang paling banyak adalah makanan. Dan ini membuat populasi manusia Indonesia 35% adalah overweight. Jadi kita sudah mulai paham tentang bagaimana software itu terpasang dalam pikiran.